Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kali ini dalam perbincangan nanti kami akan membawa Anda untuk bisa menyoroti bersama dari pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Al-Azhar Mesir. Kita nanti akan lihat bagaimana kemudian instruksi ataupun juga keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kerukunan umat beragama di tanah air bisa terjaga. Masalah apa sebenarnya terjadi di negara kita? Saya Putri Viola. Dan saya Anda pemirsa juga akan menghadirkan untuk Anda. Kita akan melihat bagaimana situasi terkini seperti di stasiun, bandara dan juga pelabuhan menjelang libur Natal dan juga Tahun Baru yang tinggal menghitung hari. Selengkapnya untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kita awali jumpa kita untuk melihat pertemuan bilateral antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Pakistan berlangsung begitu hangat di New Administrative Capital Mesir. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya untuk terus meningkatkan hubungan baik yang telah terjalin lama antara Indonesia dan Pakistan. Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperkuat kerjasama kedua negara di berbagai bidang. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan menyampaikan apresiasi atas hubungan persaudaraan yang erat antara rakyat Indonesia dan Pakistan. Ia juga menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat kerjasama demi kepentingan bersama. Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat hubungan bilateral serta menciptakan kolaborasi yang lebih erat antara kedua negara di masa mendatang. Presiden Prabowo bertemu dengan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Mesir. Presiden meminta para mahasiswa untuk belajar dengan tekun dan menjaga nama baik Indonesia, termasuk mencontoh Gus Dur yang juga merupakan alumni Al-Azhar. Dalam kunjungan kerjanya di Mesir untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri bertemu dengan mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada Rabu 18 Desember 2024. Presiden Prabowo mengungkapkan betapa senang dirinya bertemu dengan mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di universitas yang sangat bersejarah dan juga terkenal. Prabowo meminta para mahasiswa Indonesia belajar dengan baik. Karena saudara-saudara adalah bagian dari masa depan bangsa Indonesia. Kalian adalah anak-anak kita yang akan meneruskan perjalanan bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena itu sangat penting saudara-saudara belajar dengan baik, belajar dengan tekun, belajar dengan benar. Dan saya berterima kasih, saya bersyukur saudara-saudara memilih belajar di Universitas Al-Azhar, universitas yang sangat bersejarah, universitas Islam yang mengajarkan pelajaran Islam yang damai, pelajaran Islam yang sejuk, pelajaran Islam yang moderat. Presiden Prabowo menyebut jika Al-Azhar sudah melahirkan banyak alumni yang menjadi ulama dan pemimpin terkemuka di Indonesia. Salah satunya almarhum Gus Dur yang merupakan presiden keempat dan telah memberi banyak contoh kebaikan sebagai pemimpin bangsa. Gus Dur, saya kenal dekat Gus Dur. Gus Dur pemimpin Muslim, Ketua Umum Nahdlatul Ulama, datang dari keluarga Syekh besar kita, keluarga Tebu Ireng. Tapi beliau pemikirannya sangat luas, beliau jiwanya sangat baik, beliau merangkul semua. Beliau menjadi
tokoh, saya kira tokoh muslim yang sangat terkenal sebagai tokoh inklusivisme, tokoh yang melindungi semua minoritas. Beliau pemimpin muslim yang sangat dicintai oleh minoritas-minoritas lain. Kegiatan Presiden Prabowo bertemu mahasiswa Indonesia di Al-Azhar merupakan rangkaian dari lawatan luar negerinya di Mesir dari 17 hingga 19 Desember 2024. Dari Kairo, Mesir, Ikra Anggana, TV One mengabarkan. Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan delegasi melakukan kunjungan ke Sekretariat Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi. Rombongan delegasi bertemu dengan Sekretaris Jenderal OKI, Hussein Ibrahim Taha, untuk membahas berbagai isu strategis, salah satunya adalah mengenai dukungan terhadap perjuangan Palestina. Ahmad Muzani menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung hak-hak dasar rakyat Palestina dan memperjuangkan kemerdekaan mereka di berbagai forum internasional. Untuk memperjuangkan Palestina terbebas dari penjajah bagi bangsa Indonesia, pertama itu adalah amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, amanat sejarah yang merupakan beban bagi Konferensi Asia Afrika. Yang kedua, pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang ratusan tahun dijajah. Apa yang dialami oleh bangsa Palestina pernah kita alami pada masa lalu, ratusan tahun kita mengalami hal yang sama, sehingga kita pun tidak ingin hal yang pernah kita alami dialami oleh bangsa Palestina pada masa-masa kini. Maka itu kita sekarang bersatu untuk hal tersebut dialami oleh bangsa Palestina. Maka itu kita terus berjuang dengan perjuangan diplomatik, dan hari ini kita bertemu dengan Sekjen OKI untuk mensupport, memberi dukungan secara diplomatik terhadap hal itu. Yang kami bergembira adalah OKI akan terus mendorong dialog bagi negara-negara peserta OKI untuk mendorong demokratisasi, partisipasi bagi terwujudnya demokrasi, untuk terwujudnya keadilan, kesejahteraan bagi anggota OKI. Ya, sebelum kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam pemirsa, kita ikuti dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam pemirsa. Ex-Menkominfo yang kini menjabat Menteri Koperasi Budi Aristiadi tengah menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri. Ya, Budi Ari diperiksa oleh jajaran penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Barreskrim Polri. Budi Ari diketahui tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kabar mengenai pemeriksaan Budi Ari dibenarkan oleh Wakakortas Tipikor Mabes Polri Brigjen Arif Adiharsa melalui pesan tertulis. Ketika dimintai keterangan lebih lanjut, Brigjen Arif Adiharsa menyarankan awak media untuk mencari informasi kepada Direskrimsus Polda Metro Jaya yang hingga saat ini belum memberikan keterangan. Hingga kini Budi Ari masih diperiksa, namun polisi belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait pemeriksaan mantan Menkominfo tersebut. Dan baru saja pemirsa, kami juga mendapatkan informasi dari lapangan bahwa Budi Ari Setiadi tadi sudah selesai menjalani pemeriksaan. Dan berikut pernyataan yang disampaikan. Teman-teman media sekalian, saya ingin memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdiji. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat.
Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silakan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Begitu ya, terima kasih. Ada pertanyaan, ada berapa pertanyaan Pak? Mau tahu aja. Berapa lama diperiksa? Bahwa tidak terlibat dalam Jogging. Pokoknya tunggu keterangannya ke ya. Dari jam berapa Pak pemeriksaan Pak? 2 jam. Ya. Ya. Ada lapor sama Presiden nggak Pak kalau dipanggil hari ini? Pokoknya saya membantu. Saya membantu. Pak Prabowo tahu nggak Pak rumah Bapak Ya. digeledah benar Pak? Wah, fitnah itu. Banyak sekali pertanyaan yang disampaikan oleh wartawan yang meliput pemeriksaan yang dijalani oleh Menko Budi Ari ini. Nah, untuk bisa mendapatkan jawaban-jawabannya termasuk juga informasi terbaru, rekan kami Zinka Mela akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Zinka. Ya, Putri Viola, kira Anda dan juga pemirsa TV One, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi meninggalkan ruang pemeriksaan Barreskrim Polri sekitar pukul 17:20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum ia menaiki mobilnya untuk meninggalkan lokasi, ia sempat memberikan beberapa pernyataan kepada awak media yang sudah menunggu dirinya sejak pagi hari, sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Karena dari informasi yang beredar di kalangan awak media ini, informasinya bahwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini sudah hadir di Barreskrim Polri sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun saat memberikan pernyataan, Budi Ari menyampaikan bahwa dirinya hanya diperiksa selama 2 jam saja. Sehingga hal tersebut mungkin belum dibenarkan atau belum dikonfirmasi kebenarannya, karena memang diketahui bersama bahwa Budi Ari ini kedatangannya tidak terlihat atau tidak ada yang melihat kedatangannya di area Barreskrim Polri ini. Karena kita ketahui bersama bahwa banyak sekali pintu masuk yang menuju ke ruang pemeriksaan Barreskrim Polri, melihat dari kasus-kasus sebelumnya juga bahwa ada beberapa pintu yang tidak terjangkau oleh wartawan. Dan dalam pernyataannya juga kepada awak media, ia belum menuturkan sebenarnya apa yang menjadi kasus di mana ia dipanggil menjadi saksi untuk dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian. Dan juga tadi kami sudah sempat mengkontak Dirkrimsus, Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Syafri, untuk menanyakan terkait kasus apa sebenarnya yang sedang diusut, di mana Budi Ari ini dimintai keterangan sebagai saksi. Dan Kombes Pol Ade Syafri menyampaikan kepada kami bahwa untuk menunggu pernyataan lebih lanjut dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Dan usai pernyataan tersebut, kami juga menanyakan kembali di mana pastinya dan kapan pastinya Kabid Humas Polda Metro Jaya ini akan memberikan pernyataan, karena memang belum ada yang mengetahui secara pasti sebenarnya apa yang menjadi permasalahan atau kasus yang melibatkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini. Sementara demikian, Putri dan juga Ken, Anda kembali ke studio. Baik, terima kasih Zinka Nela mengabarkan langsung dari Barreskrim Polri. Pemirsa, ratusan orang yang berencana melakukan aksi penyerahan petisi tolak kenaikan PPN 12% sempat dihalangi oleh petugas kepolisian. Mereka dilarang untuk melakukan aksi di depan Kemensesnek. Lebih dari 100.000 orang telah menandatangani petisi yang isinya mendesak pemerintah untuk segera membatalkan kenaikan PPN menjadi 12% yang rencananya akan diberlakukan mulai Januari 2025. Sampai saat ini penandatanganan petisi terus bertambah sebagai bentuk protes atas pengumuman resmi kenaikan PPN pada 16 Desember kemarin. Penyerahan petisi tolak PPN 12% oleh 4 orang perwakilan massa ini berlangsung di depan Istana Kepresidenan yang menjadi titik kumpul aksi tersebut. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir meminta pemerintah mengkaji ulang kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% pada Januari tahun depan. Ya, Haidar meminta setiap kebijakan yang dirumuskan harus berlandaskan keadilan sosial, sebab persoalan pajak selalu terkait dengan perusahaan berskala kecil dan masyarakat kelas menengah. Yang memang ada dimensi urusan pajak, tetapi mereka bergerak secara sosial, maka mungkin perlu betul-betul dikaji ulang ya
sehingga kebijakan pajak itu juga ya memperhatikan aspek keadilan sosial. Karena kan polisi pajak di Indonesia tidak akan lepas dari kondisi kehidupan bangsa dan cita-cita keadilan sosial. Di situ aja yang harus diperhatikan betul, sehingga kebijakan itu kemudian malah tidak menghambat spirit kemajuan. Menjaga kerukunan antar umat beragama menjadi salah satu hal yang dipesankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Disampaikan saat bertemu dengan mahasiswa Indonesia yang berstudi di Universitas Al-Azhar Mesir. Apa makna yang lebih dalam dari yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto? Itu yang akan kita bahas malam hari ini. Ya, tentunya perbincangan selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi bersama dengan Putri Viola. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berkunjung ke Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Arab Mesir Abdul Fattah El-Sisi. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Abdul Fattah El-Sisi sepakat untuk mempromosikan nilai-nilai Islam moderat sebagai upaya bersama dalam melawan ekstremisme dan Islamofobia. Kami juga sepakat dengan Mesir bahwa kita sama-sama, Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, kami juga ingin untuk sama-sama menjaga dan mempromosikan Islam yang moderat. Persamaan kita adalah bahwa kita adalah Islam yang moderat. Dan kita harus menjaga ini dan mempromosikan ini supaya kita juga bisa melawan ekstremisme dan juga Islamofobia. Kita harus menghilangkan curiga atau fobia terhadap Islam. Islam pada dasarnya adalah Islam yang ingin perdamaian. Prabowo juga menyoroti masalah Islamofobia yang kian meningkat di dunia. Kedua pemimpin sepakat bahwa Islamofobia harus dilawan dengan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan toleransi. Seperti diketahui, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dikenal oleh masyarakat internasional sebagai salah satu negara Islam moderat. Lantas, bagaimana Indonesia menjaga agar identitasnya yang dicitrakan melalui kebijakan luar negeri tetap menjadi simbol moderasi Islam global? Lalu, seperti apa tantangan moderasi beragama di Indonesia? Tim TV One mengabarkan. Jika ada perbedaan, dicari apa yang menyatukan. Jika ada permasalahan, dicari titik tengahnya, jalan keluarnya, bukan hanya melihat friksi yang ada. Dan bagaimana menerapkan Islam moderat untuk bisa menghindari yang namanya Islamofobia dan juga ekstremisme. Itu adalah intisari dari pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat berbicara di hadapan mahasiswa asal Indonesia yang menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar. Lalu apa sebenarnya makna mendalam dari pesan yang disampaikan? Instruksi yang ingin dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita akan bahas bersama dengan para narasumber sudah hadir di studio dan juga ada yang terlibat dalam perbincangan ini melalui daring. Bersama saya di studio sudah hadir Guru Besar FIB UI dan juga Direktur Eksekutif Inisiatif Moderasi Indonesia atau Inmind Institute, yaitu Profesor Yon Mahmudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Baik, dan juga sudah hadir bersama kita nanti juga akan menyampaikan kajian-kajiannya mengenai hal ini selaku Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Marsudi Suhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Ya, dan juga sudah bergabung dengan kita secara daring, akan memberikan pandangannya juga yaitu Menteri Agama Republik Indonesia 2014 sampai 2019, Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat malam. Ya, baik Pak Lukman, mendengar pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di hadapan para mahasiswa ini di Mesir, apa maknanya sebenarnya? Apalagi kemudian Pak Lukman sempat menjadi Menteri Agama, melihat hubungan konteks antara yang disampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto dengan apa yang terjadi sebenarnya realitanya di negara kita. Silakan Pak Lukman. Ya, tentu maknanya sangat mendalam ya. Sangat memiliki makna yang besar karena bagaimanapun juga beragama, proses untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama apapun agamanya itu selalu akan mengalami dinamika yang tinggi karena pemahaman manusia itu terus berkembang dan ekosistem lingkungan strategis tempat di mana manusia itu sendiri tinggal itu juga senantiasa berubah. Oleh karenanya tafsir keagamaan, pemahaman seseorang atas ajaran agama yang dianutnya, dan dari pemahaman itulah yang lalu kemudian menjadi dasar baginya untuk mengamalkan ajaran agama, itu pun juga akan senantiasa berkembang, akan senantiasa berubah. Nah, karenanya perubahan sebesar, sekeras, setajam apapun, jangan sampai lalu kemudian menyebabkan adanya faham atau amalan keagamaan yang berlebih-lebihan dan melampaui batas yang lalu kemudian dikenal dengan istilah ekstrim. Itulah mengapa proses memoderasi cara kita beragama menjadi sesuatu yang akan senantiasa memiliki relevansi dan urgensi yang tinggi. Karena jangan sampai perubahan-perubahan yang ada itu lalu kemudian membuat umat beragama dalam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya itu menjadi berlebih-lebihan dan melampaui batas, menjadi ekstrim. Maka perlu senantiasa dimoderasi. Maka kunjungan Bapak Presiden ke Mesir itu menjadi sesuatu yang sangat bermakna karena Mesir dan Indonesia itu memiliki sejarah panjang, hubungan bilateral yang sangat panjang. Kita tahu Mesir adalah salah satu negara yang awal-awal memberikan dukungan atas kemerdekaan Indonesia. Di Mesir juga ada perguruan tinggi Al-Azhar yang usianya lebih dari 1000 tahun, yang senantiasa mengembangkan faham dan amalan Islam yang moderat, yang wasatiyah begitu, yang tidak berlebih-lebihan, yang tidak ekstrim. Dan kita juga sama tahu Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar yang juga hakikatnya adalah moderat. Maka hubungan dua negara ini memiliki kekhasannya dalam konteks Islam moderat karena memang keduanya memiliki kesamaan-kesamaan yang banyak begitu ya. Di tengah-tengah peradaban dunia yang sekarang mau tidak mau harus kita akui ada bagian-bagian tertentu yang harus diberikan perhatian lebih serius karena lalu kemudian muncul faham-faham atau amalan-amalan keagamaan yang ekstrim, yang karenanya itu semua perlu dimoderasi. Jadi kunjungan Presiden kita ke Mesir itu punya makna yang mendalam dalam konteks menjaga bagaimana cara beragama yang senantiasa moderat itu harus senantiasa kita jaga, kita pelihara, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Demikian. Baik. Pak Lukman sudah menyinggung juga mengenai hubungan bilateral yang terjalin antara Mesir Indonesia dan juga memberikan tadi informasi seperti apa kemudian yang dipelajari oleh mahasiswa kita di Universitas Al-Azhar. Prof Yon, saya juga akan kutip dari apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di hadapan para mahasiswa. Saya bersyukur saudara-saudara memilih belajar di Universitas Al-Azhar, universitas yang sangat bersejarah, universitas Islam yang mengajarkan pelajaran Islam yang damai, pelajaran Islam yang sejuk, pelajaran Islam yang moderat, pelajaran Islam yang tidak mengajarkan kebencian, Islam yang tidak mengajarkan saling mencari kesalahan tapi saling mencari titik temu. Seperti itu pandangan mengenai Al-Azhar di mata seorang Presiden Prabowo Subianto. Hubungan seperti apa mungkin yang lebih diperdalam lagi menurut Prof ini? Ya, kalau kita lihat sejarahnya ya, bahwa Al-Azhar itu kan memang memiliki sejarah panjang, lahir sudah berabad-abad ya.
tahun yang lalu, dan pengaruhnya saya kira kan tidak terbatas di Mesir yang bisa menjaga stabilitas, bisa menjaga harmoni ya hubungan antara agama dan pemerintah. Tapi kan kita lihat alumni-alumninya menyebar ke seluruh dunia ya. Jadi tidak hanya lokal di Timur Tengah tetapi hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia saya kira sangat besar. Nah, ajaran-ajaran wasatiyah Islam mengedepankan ya praktek-praktek Islam yang berada pada pertengahan, moderatisme Islam, sikap moderat, dan moderat itu memang dilandaskan ya pada pemahaman keyakinan keagamaan, bukan sebuah perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan agama. Justru sikap moderat itu lahir dari prinsip keagamaan. Nah, saya kira inilah yang kemudian dikedepankan oleh ya, mereka yang alumni dari Al-Azhar yang sekarang sering kita sebut dengan Azhari ya, teman-teman yang lulusan dari Azhar, dan itu menyebarkan Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil alamin, yang tidak hanya menjaga hubungan baik dengan sesama muslim, tetapi juga menjaga hubungan baik dengan penganut agama yang lain. Dan ini saya kira sangat cocok ya dengan tradisi di Indonesia, dan hubungan itu kalau kita lihat ke belakang memang sudah sangat lama, karena di Indonesia termasuk ya negara yang ya salah satu ya mahasiswanya di awal-awal itu sudah ada, bahwa sejak kolonial pun kita sudah memiliki ya, mahasiswa Indonesia yang belajar di Al-Azhar. Jadi banyak tokoh-tokoh bangsa juga yang merupakan alumni Al-Azhar, sehingga sangat dekat memang hubungan, dan layak kalau beliau presiden kita menyebut hubungan yang memang sangat spesifik itu. Ya, menjalani ajaran Islam secara moderat. Pesan ini kan yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto bukan hanya didengarkan, dilaksanakan oleh mahasiswa yang mendengar langsung, Pak Yai, tapi juga untuk warga Indonesia yang juga tadi menyaksikan, kami sampaikan juga ceramah ataupun juga pidato dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi untuk masyarakat kita, mungkin masyarakat awam juga masih berupaya mencerna apa sih kemudian menjalani Islam secara moderat ini. Detailnya mungkin Pak Yai, bagaimana melakukan dalam amal sehari-hari? Alhamdulillahirrabbilalamin, ya kita bersyukur dari Indonesia, wabil khusus dari NU, sekarang ini minimal ada 6.000 mahasiswa yang ada di sana. Dan saya alhamdulillah hampir setiap tahun saya ke sana. Dan alhamdulillah dari NU Muhammadiyah atau pondok-pondok pesantren di Indonesia itu menjalin hubungan muadalah. Hubungan ada kerjasama dengan pendidikan antara pesantren-pesantren di Indonesia dan Al-Azhar. Dan ketika Syekhun Al-Azhar itu Syekh Ahmad Thayyib, hampir setiap tahun saya mengikuti bersama dalam forum internasional di dunia, saya ikut dan dengan beliau, baik itu di negara-negara mayoritas muslim ataupun di Eropa, bahkan di Amerika, hampir setiap tahun saya juga dengan beliau. Kenapa kok bisa Al-Azhar sebagai rujukan? Rujukan untuk belajar bagaimana kita bersama-sama menjadi muslim yang tasamuh, yang moderat, yang mempunyai sifat ngayomi, sifat bisa hidup bersama antara satu entiti dengan entitas lainnya, antara satu agama dengan agama lainnya. Wong di Al-Azhar sendiri juga ada itu non-muslimnya belajar di situ. Nah, dari konteks ini sesungguhnya kita hanya seperti yang disampaikan beliau, nilai-nilai agama Islam dibumikan. Itu intinya. Karenanya misalnya Al-Quran menyampaikan khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Bagaimana kita memberi ruang kepada siapa saja, kalau ada salah-salah dikit berilah ruang maaf. Wa'mur bil urfi, dan kita mencari titik sentral bersama yang benar. Wa'rid 'anil jahilin, kita harus berpaling dengan ide-ide bahkan yang ada di dalam medsos, yang mungkin mereka itu orang jahil yang tidak memahami agama, tapi suaranya sangat keras sekali. Ini harus bisa menyaring itu, karena pada dasarnya nilai-nilai agama itu adalah menjunjung toleransi,
mengajak kita hidup bersama, bagaimana coexisting one another, coexisting antara satu dengan lainnya. Maka ini dicontohkan dulu Rasulullah itu ketika membangun negara Madinah, di negara itu Muslim. Muslimnya saja ada 2 kelompok, ada Muhajirin, ada Ansor, ada agama Nasrani, tapi ada juga agama Yahudi, dan ada Majusi. Ini semua kemudian dibikin aturannya dalam sebuah undang-undang, aturan bersama. Lah, disampaikan dalam undang-undangnya yang aturan hidup bersama, waman lahiqa bihim wajahada ma'ahum innahum ummatun wahidah. Barang siapa yang sudah sepakat bersama-sama mendirikan sebuah negara untuk hidup bersama, lahiqa bihim wajahada ma'ahum, dan mau berjuang bersama-sama, disebutnya apa coba? Innahum ummatun wahidah. Mereka sesungguhnya walaupun beda-beda agama adalah bangsa yang satu. Maka harus saling menghormati, harus saling menjunjung tinggi, harus saling memberi ruang maaf jika ada kekurangan satu sama lain. Jangan ujuk-ujuk merasa benar, itu Anda salah harus dihukum semua. Dihukum secara sosial oleh pribadinya masing-masing. Hanya karena beda agama misalnya. Betul. Nah, disinilah nilai-nilai yang agama baik yang dipelajari oleh pondok-pondok pesantren di Indonesia atau bahkan di Mesir, itulah dikembangkan bersama-sama. Maka dalam diplomasi, saya alhamdulillah sudah keliling. Karena saya punya komunitas religion leaders in the world. Saya hampir di beberapa negara sudah sampaikan, mau di Amerika atau di Eropa, dalam konteks hidup bersama, dalam religion leaders in the world, kita harus sama-sama menyampaikan kepada publik agar bisa memahami bahwa kita itu memang Allah menciptakan mereka semua kok. Siapa saja. Nah, karena Allah menciptakan semua mereka, ya kita harus berdasar bersama-sama, hidup bersama-sama. Nanti kalau kita sudah kayak gini, Islamofobia itu akan pelan-pelan terkikis. Akan pelan-pelan terkikis. Yang misalnya saya bermusuhan ini sama ini, atau saya itu sesungguhnya sangat friendly dengan beliau. Coba saya ada salah-salah dikit, beliau akan memaafkan. Nah, itulah inti hidup. Maka lama-lama kalau sudah mulai memahami ajaran nilai-nilai Islam yang tadinya tidak seneng atau bahasa Jermannya geting banget, gitu, itu kita akan bisa menyatu. Maka banyak orang Barat yang akhirnya kemudian jatuh cinta dengan nilai-nilai agama Islam. Baik, Pak Yai, nanti kita lanjutkan. Kita memang harapkan dari apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berhenti di forum itu saja, tapi kemudian pesan ini bisa diturunkan kepada masyarakat sampai tingkat terbawah, sampai tingkat terkecil, karena kita tahu dalam realitanya di kehidupan antara masyarakat, ada kemudian bukan hanya berkembang ajaran ekstrim, tapi ada juga karena perbedaan agama kemudian melarang dibangunnya tempat ibadah dari salah satu agama. Nah, itu yang kita harapkan nanti bisa menjadi ataupun juga bisa ada solusi. Kuncinya adalah kerukunan antar umat beragama. Kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Seperti yang sudah sempat saya singgung sebelum jeda tadi, ada paham ataupun juga ajaran ekstrim. Tapi kemudian bukan hanya itu saja, masalah-masalah kebersamaan ataupun juga kehidupan antar umat beragama di negara kita yang ada. Kalau kita lihat dalam lingkup yang lebih kecil, kehidupan sehari-hari, ada masalah-masalah juga terkait penolakan pembangunan rumah ibadah, penolakan melakukan ritual ataupun juga kegiatan ibadah dari salah satu penganut agama yang tidak disetujui oleh umat lainnya ataupun juga agama lainnya, pemeluk agama lainnya, karena memang itu termasuk minoritas. Kemudian juga masalah-masalah yang terkait dengan Islamofobia. Nah, ini yang kita harapkan Pak Lukman, pesan dari Presiden Prabowo Subianto kemudian sampai betul ke masyarakat, sampai kemudian ke lingkar terkecil, sehingga hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi Pak Lukman itu tidak lagi terjadi.
pemahaman masyarakat kita bisa berubah sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana kemudian untuk menurunkan ini dan juga menyampaikan ini kepada masyarakat sampai tingkat terbawah, Pak Lukman? Ya, tentu kita bersyukur dan kita mengapresiasi Presiden Prabowo terus mengingatkan kita tentang hal-hal yang mendasar tadi dalam kaitannya dengan konteks beragama dan menyangkut Islamofobia misalnya. Fobia ini kan sebenarnya adalah rasa takut ya, rasa takut yang muncul terhadap Islam, tapi rasa takut itu sebenarnya tidak berdasar, rasa takut yang berlebih-lebihan. Yang tidak berdasar, yang sebenarnya itu lahir karena kesalahpahaman. Ada dua faktor utama mengapa muncul Islamofobia. Pertama, karena ada orang sebagian kalangan yang salah paham dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Bisa datang dari umat Islam itu sendiri yang tidak tepat memahami ajaran Islam, dan karena fahamnya tidak tepat, maka amalan keagamaan, amalan keberislamannya pun juga berlebih-lebihan dan melampaui batas, yang ekstrim. Inilah yang lalu kemudian menimbulkan fobia, rasa takut yang berlebih-lebihan gitu. Yang kedua adalah ya karena orang salah paham atas ajaran Islam itu sendiri. Jadi kalau yang tadi yang pertama karena paham dan amalan umatnya, umat beragama yang tidak tepat, yang lalu kemudian menimbulkan rasa takut yang berlebih-lebihan. Yang kedua datang dari orang yang memiliki fobia itu sendiri karena salah paham juga dalam memahami ajaran agama. Nah, oleh karenanya cara kita mengatasi fobia seperti ini bisa terjadi terhadap Islam, terhadap Kristen, terhadap agama apapun, adalah bagaimana senantiasa ajaran agama yang universal, yang inti, yang pokok itu harus lebih dikedepankan. Yang saya maksud dengan ajaran inti dari ajaran agama itu misalnya nilai-nilai kemanusiaan, misalnya penegakan keadilan. Itu semua kita akan sepakat, tidak ada perbedaan faham terkait dengan ajaran-ajaran inti dari setiap agama. Membangun kemaslahatan. Kemaslahatan itu adalah kebaikan yang mengandung manfaat, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Itu pesan kuat setiap agama. Memanusiakan manusia, menghormati yang tua, melindungi yang muda, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan menipu, jangan saling membunuh. Itu inti-inti ajaran agama. Melestarikan lingkungan, menebarkan kebajikan, membangun kerukunan, menjaga perdamaian. Itu pesan-pesan inti. Nah, tapi tidak semua ajaran agama itu universal sifatnya. Tapi ada juga yang partikular, yang cabang. Jadi kalau yang tadi universal itu pokok, inti, ajaran agama yang partikular ini, yang cabang ini adalah sesuatu yang menimbulkan keragaman faham, tidak hanya antar umat beragama yang berbeda, tapi juga terjadi di internal umat beragama itu sendiri. Sesama Muslim, sama-sama Islam, bahkan mungkin mazhabnya, aliran atau faham keagamaannya sama, itu bisa berbeda-beda praktek ritual keagamaannya, amaliyah ubudiyahnya, tata cara peribadatannya. Juga di Kristen, juga di Hindu, di Buddha, sama-sama Buddhis, tapi ada yang Mahayana, ada yang Theravada, mazhabnya, alirannya, sektenya bisa berbeda-beda. Nah, perbedaan-perbedaan ini kalau tidak disikapi dengan penuh kearifan, apalagi kalau ada keinginan untuk menyeragamkan, karena perbedaan ini sebenarnya kehendak Tuhan juga, ini sesuatu yang niscaya, yang given, yang sunatullah, tapi kalau kita ingin memaksakan menyeragamkan keragaman di wilayah cabang ini, apalagi cara kita menyeragamkan itu dengan paksaan, apalagi paksaan itu dengan menggunakan kekerasan misalnya, maka ajaran-ajaran agama yang inti, yang pokok, yang universal itu justru akan disimpangi, akan diingkari. Dan kalau itu terjadi, maka ekstrim kita, berlebih-lebihan kita, melampaui batas kita. Mengapa?
Karena ajaran-ajaran agama yang universal inilah yang tidak boleh diingkari, tidak boleh disimpangi atas alasan apapun juga. Kapan saja, di mana saja, terhadap siapa saja, misalnya memanusiakan manusia, itu tidak bisa diingkari. Gitu. Menegakkan keadilan itu berlaku kepada siapa saja. Persamaan di depan hukum itu harus dilakukan. Itulah kenapa praktek diskriminatif misalnya itu selalu tertolak oleh agama. Karena dia mengingkari inti dari ajaran agama. Nah, pesan Bapak Presiden Prabowo ke Mesir, dan kita tahu seperti yang tadi disampaikan oleh Kiai Marsudi dan Prof Yon di sini. Pak Mahmudi tadi itu, Mesir itu punya sejarah yang sangat panjang dalam menebarkan ajaran-ajaran Islam yang wasatiyah, yang moderat. Dan Indonesia juga punya kesamaan di situ. Maka hubungan bilateral dalam rangka menjaga itu semua itu menjadi sangat penting, tidak hanya bagi kedua negara, tapi juga bagi peradaban dunia secara keseluruhan, karena kita sekarang hidup di tengah globalisasi. Jadi pesan moderat itu adalah bagaimana nilai-nilai universal itu jangan sampai diingkari, meskipun kenyataannya kita berbeda-beda. Ya, baik. Itu pesan-pesan penting. Baik, Pak Lukman. Nah, Pak Yai, saya betul-betul menekankan bagaimana pesan ini, Pak Yai, itu betul-betul sampai ke berbagai golongan, termasuk mungkin juga golongan anak muda. Karena pesan sebaik apapun hanyalah sekedar pesan. Jika kemudian tidak disampaikan dengan baik, bagaimana kemudian bisa diketahui oleh masyarakat, kemudian bisa dilakukan itu. Nah, PR-nya kan banyak, bukan hanya kepada masyarakat, mungkin di berbagai daerah, berbagai kelas, berbagai pendidikan, tapi juga di kalangan muda, Pak Yai. Ya, itu saya gembira sekali pada konteks Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan dan menyampaikan ini dari Mesir. Pesan ini sesungguhnya tidak hanya untuk anak mahasiswa di Al-Azhar Mesir, tapi termasuk di negara kita, bahkan di negara lain. Karena alhamdulillah diplomasi publik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama di Indonesia diapresiasi oleh tokoh-tokoh religion leaders in the world. Nah, dalam konteks ini yang harus diajarkan itu intinya terutamanya ini pada generasi muda yang mungkin sekarang ibaratnya masih baru tamat SMA, yang lagi mencari-cari bentuk, yang itulah kita tidak boleh berhenti untuk menyampaikan pemahaman moderasi atau ajaran yang tawasud kepada publik, khususnya generasi muda. Karena kalau yang tua-tua rata-rata sudah pada paham, kemudian sudah pada meninggal. Ketika sudah meninggal, kita nggak boleh berhenti. Maka ada satu kalimat pertanyaan yang ini juga harus dijawab. Ini ngelayuti di pikirannya anak muda-muda. Pertanyaan yang simple ini harus terus dijelaskan. Contohnya apa? Saya orang Islam atau orang beragama, bahkan mungkin agama yang lainnya. Saya hidup di negara yang berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Apakah saya hidup di negara ini yang modelnya negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika sudah sesuai dengan ajaran agama saya? Kalau lebih dalam itu ini. Ya kan? Maka inilah yang harus juga dipahamkan kepada masyarakat, wabil khusus anak-anak muda ini harus segera paham. Karena kalau tidak ngelayuti di otak, saya sudah sesuai dengan ajaran nilai-nilai agama saya belum sih hidup di negara model ini. Untuk itu tokoh-tokoh muslim, alhamdulillah mayoritas di Indonesia turut menyampaikan ini, baik yang Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, atau bahkan yang lain. Maka untungnya ini, di Indonesia ada 87 organisasi. Itu berkumpul di Majelis Ulama Indonesia semua. Dan alhamdulillah walaupun kalimatnya berbeda, melihat bangsa ini yang berbineka tunggal ika, yang hidup bersama-sama, kalau NU sudah punya pandangannya dan pijakannya untuk berbangsa dan bernegara hidup bersama, itu menyebut nama bangsa Indonesia yang Pancasila ini adalah dengan sebutan Al-Muahadah
Al-Watoniyah. Kalau Muhammadiyah menyebutnya Darul Ahdi Wasyahadah. Kalau Majelis Ulama menyebutnya negara yang berbangsa modern seperti Indonesia ini disebut Darul Mithaq. 3 sebutan yang mungkin kalimatnya berbeda, tapi maknanya satu. Kita coexisting, kita menghargai satu sama lain, betapapun berbeda-beda agamanya. Latar belakangnya, culture-nya, budayanya, bahkan mungkin bahasanya yang berbeda-beda. Tapi ingat bahwa kita walaupun beda-beda adalah sebutannya ummatun wahidah, bangsa yang satu. Maka harus siapa saja harus bela-membela, menyatukan agar bangsa ini kuat untuk membangun. Saya apresiasi kepada Presiden Prabowo yang terus menyuarakan ini. Karena kalau ini tidak terjaga, betapa mudahnya negara di beberapa negara di Timur Tengah hanya masalah politik sedikit yang terakhir Sudan. Betul. Bisa pecah begitu. Betul, ya. Misalnya Yaman, hanya perbedaan begitu. Yang ngaku presiden di Yaman sudah 7. Yang sudah 1 tahun bahkan 2 tahun lalu bergerak terus, yaitu Syria. Sekarang terjadi demikian. Maka ketika kita sudah mempunyai sifat moderat, sifat yang memang kita menghargai satu sama lain. Jika ada salah-salah, ya kita berikan maaf. Itulah yang disebut tasamuh, moderasi. Lah atasamuh huwa taufiru masahah. Bagaimana tasamuh itu memberikan ruang untuk hidup sehari-hari. Baik, ya. Gitu. Prof, ini menarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Yai. Jangan-jangan tantangannya sekarang adalah para kaum muda karena semakin kritis, semakin banyak apa yang dibaca, jadinya mengkontraskan kecenderungannya antara ajaran agama, terutama ajaran agama Islam tadi, karena kita konteksnya bicara soal ini, dengan kemudian dasar negara kita cocok nggak ya dan sebagainya. Jangan-jangan seperti itu, Prof. Bagaimana ini challenge ini diselesaikan? Ya, persoalan anak muda itu kan sedang mencari identitas, mencari apa yang cocok buat mereka, kemudian mencari di mana saja. Kalau tidak ada figur yang diikuti, semua sumber ada di medsos, di internet dan lain sebagainya, dan tidak bisa memilih dan memilah ya mana yang cocok, tentu itu akan menjadi masalah. Maka kemudian tadi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan punya 2 level ya, level domestik buat Indonesia dan juga tentu internasional ya, karena beliau juga menolak dan mengatakan perlu untuk melawan ekstremisme dan juga Islamofobia. Nah, anak-anak muda itu ya makanya kan perlu ada literasi ya berkaitan tadi bagaimana sih hidup ya di sebuah negara yang majemuk ya sebagai seorang Muslim, seorang Kristiani atau yang lain ketika kemudian menjalankan agama sudah sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang dianut, sehingga itu kan menimbulkan ketenangan. Tidak bertanya-tanya lagi begitu, dan itu harus diselesaikan. Bahkan kalau perlu di level dasar itu sudah ada di sekolah, di sekolah dasar, menengah itu harus sudah selesai. Jangan sampai timbul ketika di kampus baru kemudian mereka mencari-cari lagi. Nah, ini saya kira persoalan mendasar, dan itu ruang untuk moderasi itu kan menjaga sikap untuk bisa bersikap di pertengahan itu kan. Dalam perbedaan yang ada itu kan membutuhkan sebuah dialog ya. Jadi selama tidak ada dialog satu sama lain itu kan monolog saja ya. Monolog di agama yang satu monolog di sini, tidak ada dialog, maka itu juga bisa menciptakan sikap eksklusif. Nah, kalau sudah dialog kemudian ada intermediasi ya, saling bertemu, ada forumnya, bahkan kemudian saling memahami, bekerja sama, maka kan diharapkan sikap-sikap itu tumbuh. Maka tentu ya negara juga bertanggung jawab untuk menyiapkan itu ya. Saya kira para ulama, para kiai kan sudah bekerja keras di lapangan dan itu juga harus difasilitasi oleh negara, karena yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan atas nama negara Maka ya tentu organ-organ negara itu harus bergerak gitu ya. Kalau hanya mengandalkan dari kerja civil society tentu juga tidak optimal kalau tidak diimbangi oleh fasilitasi yang dilakukan oleh negara. Karena biar bagaimanapun tadi ini bagian dari diplomasi publik ya, mengangkat Indonesia. Domestik kita bagus, dunia internasional kemudian dipandang, tapi kan tidak cukup. Modal yang bagus ini harus disebarkan dan negara harus memfasilitasi di dunia internasional begitu.
Beliau sudah melalang buana, saya kira mewakili. Tapi kan bagaimana peran negara itu menyediakan spot-spot mungkin di Eropa, masjid-masjid Indonesia itu difasilitasi, di Amerika, di Asia, yang itu mencirikan keislaman Indonesia yang moderat. Dan itu saya kira harus bagian bagian integral, ya, terintegrasi dengan diplomasi kita, terutama juga yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri, atau juga diplomasi budaya, ya, yang sekarang ada kementeriannya khusus budaya, itu bersinergis dengan civil society yang memang kerjanya memberikan literasi. Kalau tidak didukung oleh negara, saya kira akan berat, ya. Maka ucapan dan himbauan dari Presiden saya kira ini menjadi momentum, ya, penting untuk kemudian mendukung gerakan moderasi, tidak hanya beragama, saya kira, ya, moderasi beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu kan sikap-sikap itu harus selalu diajarkan kepada generasi muda kita. Baik, untuk peran negara saya yakin juga sudah dijalankan, tapi sebenarnya tentu mungkin masih ada celah-celah sehingga belum optimal. Sejauh mana sebenarnya, sudah berapa persen sih masalah-masalah seperti ini, memberikan literasi, membuka forum dialog sudah dijalankan, dan apa yang kurang sebenarnya, Prof? Ya, di masyarakat kan timbul, ya, friksi-friksi kecil, ya. Kalau masalah itu tidak segera kemudian diselesaikan dengan cara dialog, mediasi, dan semua fokus, ya, dengan keyakinannya sendiri yang paling benar, maka itu kan bisa menimbulkan masalah. Tadi dicontohkan tentang adanya masyarakat yang terhambat karena ibadah. Kalau dalam perspektif ini kan harusnya mereka semua sadar, ya, ibadah itu kan kebutuhan semua agama, gitu, dan beribadah kan untuk kebaikan, ya, sesuai dengan agamanya masing-masing, begitu. Kecuali kalau ada aksi-aksi yang menuju ke intoleransi, kekerasan, maka orang akan menghambat. Tapi kan kalau itu untuk tujuan baik, menciptakan harmoni, ketenangan hidup dan lain sebagainya, kan harusnya saling mensupport. Karena kan sudah punya wilayah masing-masing, begitu. Dan itu memang untuk kebaikan bangsa Indonesia. Saya kira kita negara yang berdasarkan kepada agama dalam hal, ya, ketuhanan yang Maha Esa, kan tidak memberikan privilege, ya, kepada satu agama saja, tapi semua diberi kesempatan untuk berkontribusi. Kan masalah ini kan semua agama kan berkontribusi untuk membangun karakter bangsa ini. Saya kira, ya, harusnya sih sikap-sikap seperti itu sudah lahir, ya, di tokoh-tokoh yang ada. Jadi kalau elitnya itu sejuk, maka juga yang bawah juga sejuk. Maka, ya, alhamdulillah kan sekarang momentumnya sudah mulai sejuk ini, maka bawahnya mengikuti sejuk dan pelan-pelan kemudian bisa membangun, ya, keharmonisan, kerukunan buat bangsa Indonesia. Baik. Bicara mengenai pesan menarik dari Presiden Prabowo Subianto, ada satu lagi mungkin yang bisa saya tekankan, yaitu Presiden Prabowo Subianto mencontohkan kepemimpinan dari Presiden Republik Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid, atau yang dikenal sebagai Gus Dur. Nah, ini salah satu kalimatnya kan saya quote, "Gus Dur saya kenal dekat. Pemimpin Muslim, Ketua Umum NU, datang dari keluarga Syekh besar kita, keluarga Tebu Ireng, tapi beliau pemikirannya sangat luas. Beliau jiwanya sangat baik, beliau merangkul semua, beliau menjadi tokoh Muslim yang sangat terkenal sebagai tokoh inclusiveness, tokoh yang melindungi semua minoritas." Kita akan bicara lebih lanjut lagi mengenai sosok yang dipilih sebagai contoh oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk juga begitu didengung-dengungkannya masalah inklusivitas ini oleh Presiden Prabowo Subianto, bagaimana mewujudkannya dalam kehidupan beragama di tanah air. Sesaat lagi. Belum jeda tadi sudah saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai sosok yang dipilih sebagai contoh di depan para mahasiswa di Al-Azhar, yaitu sosok Gus Dur. Kemudian juga mengaitkan antara bagaimana gaya kepemimpinan Gus Dur dengan inklusivitas yang juga terus diusung, terus didengung-dengungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menarik mengambil contoh sosok ini. Menurut Prof? Ya, saya kira kan beliau sosok yang istimewa, ya, bagi Indonesia dan tentu juga bagi dunia, ya, pada umumnya. Walaupun beliau telah wafat, tapi kan pikiran-pikiran beliau masih hidup, itu, ya, dan sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia, terutama yang mayoritas Muslim. Dan pikiran beliau kemudian memberikan proteksi, penghargaan kepada minoritas, itu kan sangat relevan, ya. Dan, ya, tradisi beliau kan dari Jombang, ya. Saya sendiri kan, saya juga dari Jombang, ya. Itu kan sebuah tradisi yang kombinasi antara hijau dan abang, ya, yang harmonis antara yang merah dan yang hijau, itu menjadi sebuah kesatuan. Dan tradisi kami di Jombang itu kan sudah terbiasa, ya, antara sebagai kota santri atau kota toleransi yang memang menunjukkan pentingnya harmonisasi, ya, di dalam hidup. Nah, pikiran-pikiran yang berkembang dari beliau, pengalaman beliau dari pesantren, kemudian belajar di luar negeri, berinteraksi secara luas, ya, lintas agama, pemikiran,
itu kan kemudian yang mengantarkan, mewariskan ya kepada kami bangsa Indonesia itu sebuah pemikiran yang maju ke depan gitu ya, bahwa tentu sebagai kelompok mayoritas tidak bisa semena-mena, tapi kan harus menjaga minoritas ya, agar dengan mayoritas muslim mereka tenang ya, mereka kemudian damai ya, dia merasa senang dengan mungkin agama yang dimiliki masing-masing ya, tanpa ada upaya-upaya bagi kita untuk menunjukkan ya kebesaran umat Islam, karena kan mereka sendiri akan melihat bagaimana sikap, bagaimana pemikiran yang diberikan kepada kelompok-kelompok lain kalau kemudian kita terbuka, kita toleran dan juga menghormati satu sama lain. Saya kira ya luar biasa, saya kira sosok yang lahir dari Indonesia, dan memang sayang kalau beliau memang wafat terlebih dahulu, tapi saya yakin bahwa pikiran-pikiran itu terus ya berjalan dan terus dikembangkan dan memberikan manfaat yang besar ya bagi Indonesia, dunia Islam, dan tentu juga secara global, karena itu kan salah satu solusi ya yang beliau sampaikan dalam menghadapi hubungan ya antar agama, kebangsaan, dan diberikan fondasi yang kuat sebagai umat beragama itu bagaimana kemudian hidup berbangsa dan bernegara. Saya kira cocok kemudian itu disampaikan kembali oleh Pak Prabowo di level internasional di Mesir, dan itu pasti akan dikutip oleh media-media internasional dan mengangkat kembali Indonesia. Baik, Pak Yai, pesan inklusivitas juga ditekankan berkali-kali oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, termasuk kali ini ketika berbicara mengenai kehidupan beragama. Ya, beliau menganggap pesan ini dan contoh ngambil tokohnya Gus Dur memang sangat tepat. Satu, dua hal yang diangkat oleh Pak Presiden Prabowo yang saya anggap sangat tepat dalam konteks ini adalah menyatukan satu message dalam tiga hal, yaitu satu, moderasi. Moderasi ini sesungguhnya vaksin dari dua hal lainnya, yaitu obat vaksin daripada Islamofobia dan ekstremisme, tatoruf. Obat vaksin dari Islamofobia dan tatoruf atau ekstremisme ya tasamuh itu. Nah, orang yang bisa melakukan ini, yang bisa memberikan ini adalah tokoh yang termasuk dibesarkan juga di Mesir, yaitu namanya Gus Dur. Nah, Gus Dur inilah yang mampu atau dianggap mampu untuk taufiru masahatin lil alaqat al-ijtimaiyah ma'a ba'dinal ba'd. Tokoh Gus Dur ini adalah tokoh yang mampu untuk memberikan ruangan dalam kehidupan sosial untuk semua golongan apa saja. Yang agamanya berbeda, yang culture-nya berbeda, yang bahasanya berbeda. Oleh Gus Dur itu yang mampu taufirul masahah lil alaqat al-ijtimaiyah, yaitu untuk hubungan sosial itu Gus Dur juga bisa menyontohkan bahwa hidup berbangsa ini seperti rumah besar, seperti bangunan rumah besar. Ada ruangan publik, ada ruangan privasi. Ruangan publik kalau di rumah disebut ruang tamu, itu ruangan publik. Itu disebut ruangan muamalah. Siapa saja boleh masuk itu, masuk di situ bersama-sama, walaupun background agamanya berbeda-beda. Tapi dalam konteks ini harus paham, ada ruangan privasi yang ini adalah ruangan tetap untuk menjaga perbedaannya. Ruangan privasi dalam beragama adalah tauhid kita, keyakinan kita. Ketika Islam keyakinannya begini, jangan ngikutin keyakinannya yang sini, nanti berbeda. Yang Islam bisa jadi ngikut yang sini atau sebaliknya. Ketika ruangan privasi itu misalnya di Katolik itu, kok ngikuti di ruangan, masukin ruangan privasi kita, ya dia sudah nggak Katolik lagi. Nah, maka ruangan yang berbeda biarlah tetap berbeda. Karena itu eksistensi perbedaannya dalam setiap agama.
maka sebutan nama agama pun, nama agamanya pun jadi berbeda. Kalau sudah bisa mendudukkan bahwa di sini ada ruangan privasi, eksistensi diri yang berbeda, tetap berbeda, yang bisa bersama, ayo tetap bisa bersama, insya Allah akan langgeng dalam berbangsa ini. Dan itulah yang diingatkan dua hal besar oleh Presiden kita. Saya salut, betapapun kalimatnya sederhana, tapi memaknai itu adalah manfaat untuk Indonesia dan manfaat untuk bangsa di dunia. Ya, baik. Itu intinya. Ya, penutup juga silakan dari Pak Lukman. Silakan Pak Lukman. Ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Marsudi Suhud sudah baik sekali ya, menjelaskan tentang moderasi beragama. Saya amat sangat bersyukur. Jadi memang Gus Dur adalah sosok yang kelebihannya dibanding tokoh-tokoh yang lain adalah kemampuan beliau untuk senantiasa lebih mengedepankan nilai-nilai universal dari ajaran agama itu sendiri. Yang semua kita pasti akan bersepakat akan kebenarannya. Karena beliau sadar betul bahwa masyarakat ini sangat majemuk, sangat beragam. Komunitas kita itu sangat berbeda-beda, paham keagamaannya, alirannya, amalan-amalan keagamaannya. Maka di tengah-tengah keragaman, perbedaan yang hakikatnya adalah keniscayaan itu, Gus Dur itu selalu mengedepankan nilai-nilai universalnya dari ajaran agama, yaitu kemanusiaan, memanusiakan manusia. Dia selalu bicara tentang keadilan, bicara tentang persamaan di depan hukum, tidak ada praktek-praktek diskriminatif yang boleh dilakukan oleh umat beragama. Dia selalu mengajak semua kita untuk membangun kemaslahatan bersama, maka hindari segala perilaku merusak, baik yang terkait dengan merusak diri sendiri maupun merusak lingkungan orang lain. Nilai-nilai universal lainnya, kerukunan, kedamaian, menebarkan kasih sayang, rahmah, dan seterusnya. Jadi Gus Dur memang sosok yang sudah selesai dengan dirinya, sehingga segala yang beliau miliki selalu didedikasikan untuk kepentingan banyak orang. Dan Bapak Prabowo itu lalu kemudian sangat terkesan dengan itu, lalu kemudian mengangkat Gus Dur sebagai role model, sebagai teladan bagi kita bagaimana agar kita beragama secara moderat begitu. Nah, poin yang ingin saya sampaikan menutup ini adalah bahwa tantangan bagi kita umat beragama selalu adalah bagaimana kita memaknai dan menyikapi perbedaan. Karena perbedaan itu adalah kodrat kita. Di mana saja kita akan menjumpai perbedaan. Karena itu sunatullah, perbedaan itu karena keniscayaan. Maka cara kita memaknai perbedaan itu dan lalu kemudian menyikapinya menjadi sesuatu yang senantiasa menjadi tantangan kita. Karena seringkali atau tidak jarang sebagian kita memaknai perbedaan itu sebagai sesuatu yang negatif, gitu. Bahwa perbedaan itu ancaman, sehingga ada kehendak, keinginan untuk menyeragamkan perbedaan itu. Padahal perbedaan tidak mungkin diseragamkan. Perbedaan itu haruslah disikapi dengan penuh kearifan. Itu inti dari ajaran agama. Maka perbedaan itu harus dilihat dalam perspektifnya yang positif, yaitu dalam rangka agar kita yang berbeda, yang beragam-ragam ini bisa saling melengkapi, saling mengisi, saling memberi, saling membangun kooperasi dan membangun sinergi. Begitu, bukan sebaliknya, perbedaan lalu kemudian menjadikan kita menjadi eksklusif tadi itu, menjadi segregatif, menjadi terkotak-kotak, terpisah-pisah. Itulah kenapa pesan Bapak Presiden adalah inklusivitas. Justru karena kita beragam-ragam, justru karena kita berbeda-beda, maka perbedaan itu justru haruslah menjadi faktor yang mampu menjalin, merangkai, merajut perbedaan-perbedaan kita dengan segala warna dan karakteristiknya, tapi keragaman itu lalu kemudian tidak tercerai-berai, tidak sendiri-sendiri, tidak segregatif, tidak lalu kemudian menimbulkan eksklusivitas, tapi justru inklusif. Karena
lalu kemudian antara yang berbeda itu saling berinteraksi, saling berkomunikasi, saling bersinergi, sehingga lalu kemudian perbedaan justru malah melahirkan hal-hal positif. Dia merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Jadi pesan inilah sebenarnya yang ingin disampaikan dari yang bisa saya tangkap terhadap ajakan Bapak Presiden agar kita di tengah-tengah kemajemukan, di tengah-tengah perbedaan harus terus membangun, mengembangkan sikap inklusif, yaitu sikap bagaimana kita tetap menyatu karena kita hakikatnya adalah sesama anak manusia yang memiliki ikatan-ikatan persaudaraan yang tidak bisa dirusak atau diputus karena alasan apapun. Kita bisa berbeda-beda dari sisi keyakinan, keimanan, dari sisi kebangsaan, tapi kita hakikatnya adalah saudara sekemanusiaan. Itulah yang lalu kemudian menjalin, merakai, dan sekaligus mengikat kita semua di tengah-tengah kemajemukan. Itu pesan inklusivitas yang Presiden kita sampaikan. Baik, Pak Luman Hakim, terima kasih. Ya, Pak Luman Hakim, terima kasih sudah berkenan untuk meluangkan waktunya, terlibat dalam perbincangan kami dan juga memberikan pesan-pesan juga kepada masyarakat. Pak Yaya juga terima kasih sudah memaknai apa yang ingin disampaikan sebenarnya oleh Presiden Prabowo Subianto, dan Prof juga terima kasih sudah memberikan pandangan-pandangan termasuk juga membuat kita mengenang apa kebesaran dari Gus Dur, apa yang juga kita bisa teladani dari sosok beliau. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber. Dan berikutnya Anda juga akan ditemani oleh Ken Ane yang juga akan menyajikan rangkaian kabar menarik lainnya. Silakan Ken Ane. Ya, Putri Viola dan juga pemirsa, tentu Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda. Kami akan hadirkan informasi pemirsa dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI yang kembali memfasilitasi mediasi dugaan bayi tertukar di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI kembali memfasilitasi mediasi dugaan bayi tertukar di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Mediasi dilakukan 1 hari pasca ekshumasi bayi di TPU Semper, Jakarta Utara. KPAI menyatakan meskipun mediasi antara orang tua bayi dan pihak rumah sakit dilakukan, proses hukum di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Mediasi tampak dihadiri oleh orang tua bayi diduga tertukar, MR dan FS, serta 4 orang perwakilan rumah sakit. Mediasi sempat dilakukan antara orang tua bayi dan manajemen rumah sakit pada 16 Desember 2024 lalu, tapi tidak membuahkan hasil. Dugaan bayi tertukar ini bermula dari kecurigaan orang tua bayi bahwa jenazah yang mereka terima berbeda dengan bayi yang dilahirkan. Ya, kita upayakan selesai ya hari ini, dan tentu mediasi-mediasi di KPAI tentu mediasi yang terkait bukan tindak pidana ya, lebih banyak ke perdata ya, mudah-mudahan para pihak bisa bersepakat ya, lagi-lagi tentu para pihak, kami hanya memfasilitasi karena di KPAI ada mediator terstandar Mahkamah Agung, mudah-mudahan kita bisa memfasilitasi untuk para pihak ini bisa bersepakat ya terkait hal-hal yang diinginkan ya, baik dari pihak pengadu maupun teradu gitu. Orang tua bayi yang diduga tertukar masih berharap keadilan dan siap untuk melakukan tes DNA. Untuk itu, pihak Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih melalui Direktur Utamanya, Dr. Pradono Handoyo, meminta semua pihak bersabar menunggu hasil tes DNA keluar agar tidak menimbulkan polemik. Terserah masa dari kuasa hukum saya aja, Mas. Terus nanti ada jaminan bayinya dikembalikan? Dari rumah sakitnya bakal membantu, Mas, untuk carikan anak sakit, mencarikan anak saya. Mencarikan anak. Iya. Artinya tahu kalau anaknya masih ada, masih. Kurang tahu saya. Nanti lihat hasil DNA dulu, Mas, katanya. Mas, tapi sebelumnya ada yang datangin ke rumah, bener Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini telah berlangsung mediasi yang difasilitasi oleh beberapa pihak dari KPAI. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas proses fasilitasi. Saya juga mengapresiasi kehadiran tim Pak Rauf, Ibu Feni, dan juga pengacara. Dan tadi
ada beberapa kesepakatan yang telah didiskusikan dan disepakati. Saya coba ingat-ingat ya. Yang pertama adalah kita bersepakat bahwa kita hendak menunggu hasil tes DNA yang kemarin disampaikan akan keluar dalam waktu paling lambat 2 minggu, mulai dari ekshumasi kemarin, tanggal 17. Dan kemudian yang kedua, kedua belah pihak bersepakat untuk menjaga suasana agar lebih kondusif dan mencegah polemik untuk dapat menenggang rasa dan menjaga privasi dan kondisi emosi dari pihak keluarga. Dan yang ketiga, kami mengajak melalui teman-teman media untuk bisa sama-sama kita menjaga privasi dari keluarga dan juga suasana yang kondusif supaya nanti kita bisa mendapatkan hasil yang baik tapi mengurangi kericuhan atau kegaduhan selama 13-14 hari ke depan. Itu saja dari kami. Informasi lainnya, pemirsa, Polda Sulawesi Selatan terus mendalami kasus sindikat uang palsu di Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar. Polisi telah menetapkan 17 tersangka dan mengamankan 98 barang bukti. Polda Sulawesi Selatan terus mendalami kasus sindikat uang palsu di Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar. Polisi telah menetapkan 17 tersangka kasus sindikat uang palsu UIN Alauddin. Pelaku utamanya merupakan Kepala Perpustakaan UIN Makassar. Mereka memanfaatkan ruang bekas toilet yang berlokasi di gedung kampus 2 sebagai tempat produksi uang palsu. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudiawan mengungkap soal salah satu tersangka uang palsu yang sempat mengajukan pendanaan pilkada, namun tidak dapat terlaksana karena tidak ada partai yang mendukung bakal calon pilkada tersebut. Cukup menarik ya, jadi tersangka ini mengajukan proposal pendanaan pilkada di Baru, tapi alhamdulillah nggak jadi ya. Ya ini dalam rangka untuk ya jadi dana ini, dana uang-uang yang dicetak ini akan dipakai untuk itu ya, ini dananya, tapi tidak jadi, tidak ada partai yang menyalonkan ya, walaupun dia nanti disebarkan dengan uang palsu supaya bisa memilih yang bersangkutan. Nah ternyata karena uang palsu jadi tidak jadi. Kapolda juga mengungkap tak hanya mesin, para pelaku juga membeli kertas, uang, dan tinta dari Cina. Kalau kita lihat dari TKP ya, TKP buat cetak upal. Jadi di rumah saudara SS, Jalan Sunu 3, Blok N 5, Kota Makassar. Kemudian juga ada di Jalan Yaselimpo, nomor 36, Sungguh Minasa. Ini karena rangkaian ya. Kemudian untuk uang kertasnya itu juga impor, beli dari Cina supaya bahan bakunya juga tinta dan lain sebagainya belinya dari Cina. Di lokasi yang sama, Rektor UIN Alauddin Makassar, Profesor Hamdan Johanis mengaku geram dengan ulah Kepala Perpustakaan UIN Andi Ibrahim yang menjadikan kampus tempat pabrik uang palsu. Orang nomor 1 di UIN Alauddin Makassar itu merasa sangat malu. Saya malu, saya tertampar. Setengah mati kami membangun kampus, membangun reputasi bersama pimpinan. Ini hadir semua, Warik 1, Warik 2, Warik 3, Kepala Biro. Dengan sekejap dihancurkan. Itulah sebabnya kami mengambil langkah setelah ini jelas. Kedua oknum yang terlibat dari kampus kami langsung kami berhentikan dengan tidak hormat. Total ada 98 barang bukti yang disita polisi dalam kasus sindikat uang palsu di UIN Alauddin Makassar. Barang bukti yang disita diantaranya mesin pencetak uang palsu, lembaran mata uang rupiah, lembaran mata uang Korea Selatan, dan mata uang Vietnam. Serta ada juga surat berharga negara SBN dan sertifikat deposit Bank Indonesia. Dari Goa, Sulawesi Selatan, tim TV One mengabarkan.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani ini pemirsa menghadiri pertemuan OKI. Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda karena dalam pertemuan tersebut delegasi ini juga melakukan kunjungan ke Sekretariat Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Jeddah, Arab Saudi. Rombongan delegasi bertemu dengan Sekretaris Jenderal OKI Hisen Brahim Taha untuk membahas berbagai isu strategis, salah satunya mengenai dukungan terhadap perjuangan Palestina. Ahmad Muzani menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung hak-hak dasar rakyat Palestina dan memperjuangkan kemerdekaan mereka di berbagai forum internasional. Indonesia juga terus mendukung OKI dalam mengupayakan kemerdekaan Palestina. Dalam kesempatan ini, Ketua MPR RI juga mengusulkan agar pengalaman Indonesia dalam mengelola kebinekaan menjadi role model bagi negara-negara anggota OKI. Selain itu, dibahas juga peluang kerjasama di sektor ekonomi, pendidikan, dan kemanusiaan untuk mempererat hubungan antar negara anggota OKI. Upaya untuk memperjuangkan Palestina terbebas dari penjajah bagi bangsa Indonesia, pertama itu adalah amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, amanat sejarah yang merupakan beban bagi Konferensi Asia Afrika, yang kedua pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang ratusan tahun dijajah, apa yang dialami oleh bangsa Palestina pernah kita alami pada masa lalu, ratusan tahun kita mengalami hal yang sama, sehingga kita pun tidak ingin hal yang pernah kita alami dialami oleh bangsa Palestina pada masa-masa kini. Maka itu kita sekarang bersatu untuk hal tersebut dialami oleh bangsa Palestina. Maka itu kita terus berjuang dengan perjuangan diplomatik, dan hari ini kita bertemu dengan Sekjen OKI untuk mensupport, memberi dukungan secara diplomatik terhadap hal itu. Yang kami bergembira adalah OKI akan terus mendorong dialog bagi negara-negara peserta OKI untuk mendorong demokratisasi, partisipasi bagi terwujudnya demokrasi, untuk terwujudnya keadilan, kesejahteraan bagi anggota OKI. Momen libur Nataru, Daob 6 Yogyakarta menambah 11 perjalanan kereta api tambahan. Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda pemirsa sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Akses exit tol 149 dan 151 di Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat direncanakan akan dibuka saat libur Natal dan Tahun Baru 2025. Fungsional jalan tol tersebut rencananya akan dimulai pada 20 Desember 2024. Pada penerapannya akan difungsikan mulai pukul 6 pagi hingga 5 sore dan berlaku untuk kendaraan kecil atau non-bus. Exit tol 149 memiliki jalur atas dan bawah, dan yang akan difungsikan adalah jalur atas. Sementara itu, exit tol 151 akan difungsionalkan mengarah ke Cilenyi. Difungsikannya exit tol 149 dan 151 diharapkan mampu mengurai kemacetan kendaraan yang akan masuk ke Kota Bandung melalui 5 gerbang tol lainnya. Sepekan jelang libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta nampak dipadati ribuan penumpang pesawat. Hari ini, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ramai dipadati ribuan penumpang. Antrean terjadi di counter check-in penerbangan domestik sejak pagi. Tujuan keberangkatan para penumpang umumnya untuk berlibur atau pulang ke kampung halaman. Peningkatan jumlah penumpang diperkirakan merupakan dampak kebijakan penurunan harga tiket penerbangan domestik sebesar 10% selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat pada hari ini terjadi lonjakan jumlah penumpang pesawat mencapai 170.000 penumpang atau naik 25%
jika dibandingkan dengan hari biasa. Diperkirakan puncak arus libur Nataru akan terjadi pada akhir pekan ini. Bagaimana arus penumpang di Bandara Soekarno-Hatta jelang libur Nataru, pemirsa? Kami ajak Anda bergabung dan memantau langsung bersama rekan kami Putri Sofia di sana. Selamat malam Putri, sudah adakah terpantau lonjakan arus penumpang yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta memasuki libur Nataru ini? Ya, selamat malam Kenana dan juga pemirsa. Benar sekali, memasuki momen libur Natal dan Tahun Baru untuk di Bandara Soekarno-Hatta sendiri memang sudah mengalami lonjakan sejak kemarin dan juga hari ini. Apabila kita melihat memang sejak pagi lonjakan juga sudah terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, terlebih memang apabila kita lihat kalau masyarakat atau misalkan penumpang ini memilih penerbangan-penerbangan dari pagi hingga sore hari. Namun kalau kita pantau pada malam hari ini memang banyak sekali penerbangan domestik yang ada di Terminal 3 di tempat saya melaporkan saat ini. Apabila kita lihat ini bukan tanpa alasan karena memang pemerintah juga sudah menetapkan kebijakan yakni adalah penurunan tiket sebanyak 10% ini mulai dari tanggal 19 Desember hingga 3 Januari 2025 mendatang untuk penerbangan yang memang salah satunya adalah dimulai dari di Bandara Soekarno-Hatta di tempat saya melaporkan saat ini. Dan untuk per hari ini pada hari Kamis 19 Desember 2024 memang sudah ada sekitar 542 penerbangan domestik yang mengangkut sebanyak kurang lebih ada 88.000 lebih penumpang yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta ke destinasi-destinasi yang memang menjadi favorit. Kalau di momen Natal dan Tahun Baru pada tahun ini memang ada beberapa destinasi favorit bagi para masyarakat yang akan pulang kampung dan juga menghabiskan liburan. Ini salah satunya adalah ke Denpasar, Bali, selain itu juga ada dari Surabaya, Jakarta-Surabaya, Medan, dan juga Balikpapan, Makassar, dan juga Pontianak. Selain itu, dari lonjakan penumpang ini memang pihak dari Bandara Soekarno-Hatta juga telah menyetujui untuk memberikan sebanyak 654 penerbangan tambahan, yang mana ini adalah untuk mengakomodir permintaan dari masyarakat yang akan melangsungkan libur dan juga mungkin pulang kampung bagi para masyarakat yang akan melakukan di momen Nataru 2024 dan juga 2025 ini. Dan memang untuk pengurangan tiket sebanyak 10% ini digunakan untuk meningkatkan antusiasme masyarakat dalam momen Nataru 2024 dan juga 2025 nanti. Tentu kita akan terus memantau bagaimana perkembangan di Bandara Soekarno-Hatta. Kita kembalikan ke studio. Baik, sudah mulai terus terjadi peningkatan arus penumpang di sana. Terima kasih Putri Sofia mengabarkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Pemirsa, kepadatan menjelang libur Nataru juga terjadi di stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta. Masa angkutan Nataru dimulai hari ini, Kamis 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 mendatang. Stasiun Pasar Senen yang berada di wilayah KAI Daerah Operasional atau DAOP 1 telah menyiapkan 59 kereta api jarak jauh reguler setiap harinya. Terdiri dari 27 kereta api dari stasiun Gambir dan 32 kereta api dari stasiun Pasar Senen. KAI juga mempersiapkan sebanyak 17 kereta api tambahan yang terdiri dari 12 kereta api dari stasiun Gambir dan 5 kereta api dari stasiun Pasar Senen. Puncak keberangkatan penumpang diperkirakan akan terjadi pada tanggal 24 hingga 27 Desember 2024. Meski begitu, stasiun Pasar Senen telah dipadati pemudik yang berangkat lebih cepat. Momen libur Nataru, DAOP 6 Yogyakarta menambah 11 perjalanan kereta api tambahan. DAOP 6 Yogyakarta juga menyebutkan ketersediaan tiket hingga kini masih terdapat sekitar 50%. Meningkatnya arus penumpang kereta api pada momen liburan Nataru membuat DAOP 6 Yogyakarta mengoperasionalkan 11 kereta api tambahan. Kereta api tambahan terdiri dari 10 kereta api jarak jauh dengan kapasitas angkut total 89.720 tempat duduk atau rata-rata 4.984 per hari hingga 5.220 tempat duduk. Dan kereta api tambahan ini juga terus dilakukan ataupun disediakan bagi penumpang.
Pada Nataru tahun ini terdapat 384 armada yang terdiri dari 331 kereta, 32 lokomotif, 48 kereta diesel, 57 gerbong kettle, 13 gerbong balas, dan 3 gerbong datar Amus. Untuk masa angkutan Nataru dimulai 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. KAI Daop 6 menyebutkan keberangkatan tertinggi terjadi di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Kita juga akan memantau bagaimana kondisi memasuki libur Nataru di Stasiun Tugu Yogyakarta bersama rekan kami Santosa di sana. Selamat malam, Santosa. Bagaimana pantauan Anda? Memang sudahkah terjadi kenaikan jumlah penumpang di Stasiun Tugu Yogyakarta? Ya, baik. Terima kasih. Pemirsa dari Stasiun Tugu Yogyakarta kami kabarkan bahwa pada hari masa kita Natal kali ini di Stasiun Tugu Yogyakarta juga mengalami peningkatan, baik itu harus kedatangan keberangkatan. Harus keberangkatan dimulai dari operasional memang didominasi di Stasiun Tugu Yogyakarta. Untuk harus keberangkatan sendiri pada hari ini saja, hari pertama, sudah mencapai 6.700 lebih penumpang yang diberangkatkan dari Stasiun Tugu Yogyakarta. Sementara kedatangan di Stasiun Tugu Yogyakarta ini juga mengalami peningkatan yang signifikan dan merupakan kedatangan yang paling besar dibanding stasiun lain yang ada di wilayah daerah operasi Jakarta. Di Stasiun Tugu sendiri hari ini ada sekitar 8.000 lebih yang datang melalui atau menyambut di Stasiun Tugu Jakarta. Baik, Santosa. Ya, sudah terjadi kenaikan jumlah penumpang terpantau di Stasiun Tugu Yogyakarta. Tadi dilaporkan langsung oleh rekan kami Santosa Suparman. Pemirsa, pemudik libur Natal dan Tahun Baru terus mengalami peningkatan di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan. Peningkatan penumpang kapal sudah mencapai 30%. Hari ini sebanyak 3.638 penumpang kapal tiba di Pelabuhan Parepare. Mereka merupakan pemudik asal Samarinda dan Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Nunukan, Kalimantan Utara. Peningkatan jumlah penumpang kapal ini juga dipengaruhi dengan masa libur sekolah yang sudah mulai berlangsung di beberapa daerah. Para penumpang ini umumnya warga Sulawesi Selatan yang hendak mudik Natal atau sekedar menghabiskan waktu liburan untuk merayakan Tahun Baru di kampung halaman mereka. Eksekusi pengosongan Hotel Garden Palace Surabaya di Jalan Yosudarso Kamis siang berlangsung ricuh. Kami hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi. Sekelompok orang dari pihak termohon eksekusi menghadang petugas jurusita dan polisi yang akan masuk ke dalam hotel untuk melakukan pengosongan. Tak berhenti pada aksi penghadangan, sekelompok orang dari pihak termohon eksekusi juga mengunci pintu kaca hotel dari dalam dan memblokade akses masuk dengan perabotan hotel. Karena dihadang untuk masuk ke dalam hotel yang akan dieksekusi, petugas terpaksa memecahkan kaca untuk bisa masuk ke hotel yang menjadi objek eksekusi pengosongan. Proses eksekusi ini dilakukan oleh Bank Victoria dan PT Tunas Unggul Lestari selaku pemenang lelang atas pengelola Hotel Garden Palace yang memiliki hutang terhadap Bank Victoria hingga terjadi kredit macet. Akibat nekat menerobos palang pintu yang ditutup petugas perlintasan, seorang pengendara sepeda motor di Brebes, Jawa Tengah tewas tersambar kereta. Seorang pengendara sepeda motor yang tewas usai tertabrak kereta barang dari arah timur menuju arah barat terekam kamera warga.
Petugas yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jasad korban kecelakaan ke ruang pemulasaran kamar jenazah RSUD Brebes pada Kamis siang. Menurut petugas, korban yang mengendarai sepeda motor nekat menerobos palang pintu yang ditutup petugas. Korban tewas ketika di lokasi kejadian setelah terseret hingga 18 meter. Sementara kasus kecelakaan pengendara sepeda motor yang tertabrak kereta api kini ditangani petugas Gakum Satlantas Polres Brebes. Informasi tersebut pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Ya, betul sekali Ken Ana, dan juga setelah jeda pemirsa Anda bisa menyaksikan program Dua Sisi. Akhir kata saya Putri Viola. Saya Ken Ana dan teman-teman yang petugas pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.